Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat peserta CGP kita, CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh, Bapak Randi Safrizal SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDM 05 Payakumbuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada saat ini untuk acara sosialisasi budaya positif dari CGP kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita awali acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya kita masuk saja ke acara, yaitu paparan materi oleh Bapak Randi Safrizal. Kepada Bapak Randi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, guru SDN 05 yang saya hormati. Hari ini saya CGP Angkatan 9 akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Randi Safrizal SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN 05 Payakumbuh. Baiklah, rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Ini adalah kesepakatan kelas yang dilakukan atau yang diberikan kepada siswa. Yang kedua, itu siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas yang sudah kita buat atau yang dibuat oleh siswa dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, lini masa tindakan. Lini masa tindakan ini yaitu masa tindakan tentang keyakinan kelas ini. Yang pertama yaitu menghadap kepada sekolah untuk menjalankan pentingnya penanaman budaya positif ini. Terus, dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Yang kedua yaitu mengumpulkan rekan-rekan guru melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Terus, latar belakang keyakinan kelas ini yaitu murid tidak suka peraturan. Murid kita tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman atau cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Lanjut, tujuan aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri, terus menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan. Lanjut, dukungan yang dibutuhkan. Jadi kita harus mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid-murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ini. Terus, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi
kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan budaya positif anak di rumah. Terus kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ibu, di sini ada selamat datang para guru hebat SD 05 Pak Ibu. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Ini adalah aksi nyata model 1.4, yaitu pengibasan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Kita lanjut. Ini adalah konsep utama model budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu disiplin positif. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. Yang kelima segitiga restitusi. Yang keenam motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh yaitu posisi kontrol. Kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu belajar dari pembelajaran yang lama ke pembelajaran yang lebih ke arah ke digital, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa. Belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada disiplin positif. Yang pertama yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Disiplin ini yang kita lakukan terhadap kita untuk orang lain. Terus yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lanjut, yang ketiga yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Kita lanjut, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat yaitu kebebasan, yang kelima kesenangan. Kita lanjut. Yang pertama itu bertahan hidup. Setiap kita berupaya untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahap hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah untuk bertahan hidup. Kesehatan, kita harus menjaga kesehatan kita agar bisa bertahan hidup dan supaya sehat. Contohnya kita melakukan olahraga. Terus rumah, tempat kita berteduh dan tempat kita melakukan aktivitas lainnya. Terus lanjut, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui
akan prestasi dan keterampilan kita dengan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi kita bisa dianggap berharga atau bisa membuat perbedaan yang dapat membuat kita lebih baik. Lanjut, dihormati. Lanjut, kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini kasih sayang dan terima kasih. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi untuk dapat diterima oleh kelompok atau suatu organisasi, kita harus memiliki kasih sayang dan rasa terima kasih. Lanjut, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang anak. Dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Seorang anak akan mencari kebebasannya. Semakin seseorang anak dikekang, dia akan semakin mencari untuk kebebasannya. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, banyak hidup yang tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya kelas menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijen tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lainnya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting manusia tidak berbeda. Lanjut. Bapak Ibu, ini ada kuesioner yang akan saya bagikan, dan di sini ada 3 tidak benar, poinnya 1, kadang-kadang 3, sangat benar, poinnya 5. Silakan Bapak Ibu isi ini, nanti kita isi ini dulu. Saya bagikan sebentar ya. Ya, silakan Bapak Ibu isi dulu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Sembari Bapak Ibu mengisi kuesionernya, 1 sampai 10 itu yaitu kesenangan. Yang 11 sampai 20 itu kebebasan, dan 21 sampai 20 itu kasih sayang. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru dengan saya. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya suka menjadi benar. Saya sangat suka bagi saya.
Saya takut saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya memilih koleksi saya. Ya. Jika tidak suka sesuatu saya suka memiliki pilihan. Kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang saya adalah orang yang aktif. Ya, aktif. Duduk di sekolah Jumlahkan per nomor 1 sampai 10 kelompoknya. 11 sampai 20. Baiklah Bapak Ibu, di sini kan ada kesenangan. Yang pertama, yang kedua kebebasan, yang ketiga, nah di 1 sampai 10 dijumlahkan. Terus lanjut berapa jumlahnya? Terus lanjut ke 11 sampai 20. Setelah itu kita lanjut nomor 21 sampai nomor 40. Jadi ada 3 bagian. Bu. 21 sampai 40. 11 sampai 20, 1 sampai 10. Nah, Baiklah, mungkin di sini dari poin 1 sampai 10 kalau kita totalkan semuanya kita akan dapat 50 poin. Nah, di sini kalau 100% berarti kebutuhan kita dalam kesenangan itu sudah terpenuhi. Berarti itu yang kita butuhkan lagi. Nah, kalau di bawah itu kurang dari 50%, misalnya totalnya 25. Berarti Bapak Ibu membutuhkan itulah kesenangan itulah yang Bapak butuhkan, yang belum Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi demikian. Makanya poinnya dihitung per poin. 1 sampai 10 itu 1 poin. 1 pula kelompoknya. 11 sampai 20 1 pula kelompoknya. 11 sampai 20 kelompok apa itu? kelompok kebebasan, Bu. Kebebasan. Ya. Ya. Yang ketiga itu kesenangan. Jadi yang 30 sampai 40 kesenangannya Kasih sayang. Kasih sayang. Kebebasan. Apa, Bu? 38. Nah. Sedang. Kalau 44 sudah hampir terpenuhi. Yang di bawah setengah, Bu. Maksudnya jumlahnya kurang dari 50%, Bu. Kalau kurang dari 50% berarti belum terpenuhi. Jadi kasih sayang Ibu agar lebih ditambah lagi. Dicari kasih sayang yang lain.
Yang ketiga kesenangan, Bu. Yang Iya, keempat kurang. Nah. kebebasan. Yang kedua kebebasan. Yang kedua kebebasan. Ya. Kebebasan tidak Nah, udah mendapatkan kebebasan. Yuk. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Yang pertama penguatan jarak pendek. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga yaitu stimulus respon. Yang keempat yaitu murid menghormati peraturan. Nah, murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lanjut, restitusinya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid ini bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Terus yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi seorang siswa atau murid itu bisa memecahkan suatu masalah. Terus lanjut yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi murid ini menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya cara menghormati diri itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Terus lanjut teori kontrol. Yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi suatu murid kalau melakukan kesalahan, dia bisa dengan sadar atau dengan keyakinan dirinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kita lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Nah, hukuman. Nah, yang pertama menyakitkan. Nah, ini adalah hukuman dan sudah tidak diperbolehkan atau agar dihindarkan di sekolah, yaitu tidak nyaman, murid takut, memaksa. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Yang selanjutnya murid menjadi rendah diri. Jadi kalau murid ini menjadi rendah diri, dia tidak bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Nah, kalau murid menyembunyikan kesalahan ini, dia sering berbohong atau tidak mengungkapkan atau kesalahan yang pernah diperbuatnya. Lanjut, yang ke penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan. Ini bisa membuat sifat iri. Terus mematikan kreativitas. Terus selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Itu kenapa di kurikulum Merdeka ini kita tidak menggunakan ranking lagi. Karena itu termasuk identitas gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal. Lanjut, merampas hak menghargai dirinya. Jadi merampas hak menghargai dirinya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini
murid akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Lanjut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Contohnya, kalau seorang siswa atau murid melakukan sesuatu karena ada imbalan, contohnya dapat nilai sekian, diberi hadiah atau imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsiknya. Lanjut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada video yang akan saya bagikan atau saya perlihatkan. Bapak Ibu, ini saya akan memperlihatkan beberapa video. Silakan kita lihat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mobil kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini keluar. Apa lagi dalam tangan Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macam kau? Aduh. Dan kau Kayla, jangan kelok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Dan kau ini, hukum saya. Sudah. Jangan lagi ada makan. Kayla, cukup. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak lagi? Tidak usah banyak alasan. Begini perempuan. Sepanjang pelajarannya ini hari ini, kok berdiri terus bentang? Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dari kau kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak ada surat orang tuanya. Pagi anak-anak.
Kaila ke depan. Kenapa? Berdiri kok gitu. Kali ini saya kan nggak kenal itu dan kenal sesuatu hukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Hari setelah kita ke rumah sakit, sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah aku makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kebalik, saya tak masuk sekolah. Aku hanya bunda menjagaku di kecil dulu. Belum dikenal. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari video yang telah kita lihat tadi, siapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa merefleksikan video tersebut? Baik, Silakan Bu Mona. dari paparan video ini kita melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau kita lihat dari paparan video ini, mungkin kita semua tadi merasa terharu. Ini yang belum kita temukan pada diri kita seorang pendidik, bahwasanya untuk mendidik itu kita tidak menanyakan apa alasan peserta didik kita itu dari video ya Pak ya terlambat. Kemudian kita langsung saja memberikan hukuman. Bahkan hukuman itu tidak hanya didapatkan dari guru, tetapi juga ada hukuman dari teman-teman, iya, dari kelas itu sendiri. Jadi mungkin ini nanti kita akan tingkatkan seperti yang Bapak sebutkan di awal-awal tadi untuk berkata budaya positif. Jadi keyakinan kelas seperti apa nanti yang harus kita sepakati dengan siswa kita di kelas. Mudah-mudahan yang seperti video yang Bapak paparkan ini tidak terjadi kepada anak-anak peserta didik kita, khususnya di SDN 05 Kota Payakumbuh. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mona yang telah merefleksikan dari video yang kita tonton tadi. Kita lanjut. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mona yang telah memberi refleksi tentang video yang telah kita tonton tadi. Benar apa kata Bu Mona tentang keyakinan kelas kita. Kita harus membuat keyakinan kelas dengan murid-murid atau siswa-siswa kita agar keyakinan kelas yang kita buat itu dapat berjalan dengan baik dan sudah disetujui oleh siswa-siswa kita.
Mungkin itu ada perbuatan atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Nah, silakan Ibu Yosi. Baiklah, terima kasih Pak Randi atas waktu dan kesempatannya. Dari video tadi dapat kita simpulkan ya, bahwasannya itu termasuk ke dalam salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari Kaila tadi ya Pak, yang menjadi bintang dalam video yang kita saksikan bersama, di sana dia memiliki kebutuhan dasar seperti ini, salah satu sesuai dengan poin-poin yang sudah kita isi bersama tadi ya. Dia membutuhkan kasih sayang, di mana dia seorang anak yang mungkin harus menjaga ibunya seorang diri. Di situ terlihat dia tak ada pendamping sama sekali, baik itu dari ayahnya, adik atau saudara yang lain. Di sana tidak terlihat ada family sama sekali. Nah, anaknya tertutup, sehingga sang guru pun menjudge si anak tanpa mau tahu apa alasan si anak tersebut. Nah, kejadian seperti ini pernah kami alami ketika mengajar di salah satu satuan pendidikan. Anak ini tidak memiliki orang tua, dia tinggal bersama neneknya. Akhirnya si anak sekolah pun ugal-ugalan. Nah, si guru tidak tahu sama sekali. Ketika itu anak ini kelas 4. Jadi guru ini tidak tahu kenapa anak ini sekarang masuk besok tidak. Ternyata si nenek kurang kontrol kepada anak. Ya, bagaimana namanya, seorang nenek sudah tua dan anak yang di kelas 4 boleh dikatakan dalam tahap bermain yang sudah bisa dibilang sangat kesenangan, apalagi itu anak laki-laki bermain ini amat sangat disenangi dan kesadaran terhadap sesuatu itu jauh lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Nah, di sini akhirnya seorang guru pergi ke rumahnya dan di situ barulah dapat jawaban dari semuanya. Sampai kelas 6 anak ini dibimbing terus, tidak hadir ke sekolah, dijemput Bu Menang. Dijemput oleh wali kelas. Terakhir itu Ibu Liza yang jemput setiap pagi ke rumahnya tuh anak untuk mau sekolah karena prihatinnya sama anak ini. Namun di akhirnya lingkungan itu juga merupakan satu pengaruh besar terhadap anak. Akhirnya di SMP juga terputus juga. Nah, ini dari gambaran-gambaran kejadian di lingkungan sekitar ditambah tadi dengan paparan video dari Pak Randi ini, terlihat jelas bahwasanya seorang guru ini memiliki peran yang sangat penting. Mungkin satu langkah di awal yang kita lakukan akan berdampak besar di masa depan siswa kita. Nah, ini mungkin dapat menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan dari paparan-paparan yang diberikan oleh Pak Randi ini dapat menjadi refleksi bagi kita guru untuk kedepannya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang pendidik yang benar-benar mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Nah, pengajaran dan mengajar ini sudah masuk filosofi KHD ya Pak Randi? Ya, Bu. Pada kurikulum Merdeka ini sudah kita terapkan dan mudah-mudahan ini kedepannya menjadi refleksi bagi kita bersama bagaimana kita itu benar-benar menjadi seorang pendidik dan menjadi seorang fasilitator bagi murid kita dan dalam penerapan budaya-budaya positif dan karakter murid kita tersebut. Ya, terima kasih Pak Randi. Terima kasih atas tambahannya Yosi. Baiklah, kita lanjut, yaitu tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Yaitu pengertian restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid yang memiliki kesalahan akan memperkuat karakternya lagi. Lanjut, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi suatu kesalahan yang diperbuat oleh seorang murid, dia bukan untuk menebusnya tapi untuk belajar dari kesalahan itu tersebut supaya tidak terjadi kesalahan
secara berulang. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini bisa dengan beberapa teman yang telah melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Dia bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu atau dipaksa oleh seseorang. Lanjut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter. Jadi harus fokus pada karakter seorang siswa, bukan tindakannya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut, perbedaan dan contoh kasus siswa sering tidak membuat PR. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini adalah termasuk ke golongan hukuman. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu konsekuensi kalau kita menghukum seorang siswa atau murid. Lanjut, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini adalah konsekuensi yang telah dilakukan oleh siswa apabila siswa itu tidak membuat PR. Terus yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Lanjut, yang ketiga yaitu restitusi. Inilah yang akan kita lakukan, yaitu guru menanyakan keyakinan jelas. Jadi keyakinan jelas yang telah kita buat dengan siswa, kita menanyakan lagi kepada murid itu. Misal contohnya ada murid yang terlambat. Jadi kita menanyakan kepada murid itu keyakinan kelas yang mana yang anak-anak bapak atau siswa bapak yang mana yang dilanggar. Contohnya itu. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Yang kedua yang kedua yaitu siswa ini menganggap seorang guru itu sebagai teman. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini seorang guru atau membuat seorang muridnya menjadi melakukan hal yang bersalah. Lanjut, manajer. Yang selanjutnya pemantau. Lanjut, contoh penerapan siswa tidak memakai atribut lengkap upacara. Ini ada penghukum. Yang penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu salah satu contoh penghukum. Pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa kamu. Jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi ibu guru ini atau bapak guru ini mengatakan rasa kekecewaannya kepada seorang siswa. Lanjut, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Jadi kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kalau guru sebagai teman yaitu dia lebih membuat memberi motivasi agar anak ini tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Terus lanjut yang keempat, pemantau.
kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Nah, ini adalah seorang guru yang bersifat memantau. Lanjut, yang kelima, manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah seorang guru yang berperan sebagai manajer. Kita lanjut. Nah, di sini ada satu lagi video sebelum kita selesaikan kegiatan ini. Lima posisi kontrol itu adalah ini ada 5 posisi kontrol. hukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi penghukum. Nah, dan di sini ada seorang anak yang terlambat. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Nah, dan dia dipanggil oleh guru cek. Terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Ini adalah posisi penghukum ya. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah posisi guru Posisi seorang hukum biasanya penghukum. berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Nah, ini Kamu kenapa seorang guru lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. yang Kamu senang ya membuat bikin ibu susah ya? rasa bersalah. Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali, Bu. Tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi Maaf ya, Bu. Nah, ini pembuat bersalah. Lanjut. Kita lanjut, yaitu ini posisi seorang guru menjadi teman. sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ini adalah sebagai teman. Kita lanjut. Posisi pemantau atau monitoring. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Selama 20 menit. Tinggal posisi guru mengarahkan murid Ini selanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Ya. Akan segera saya lakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari video ini kita sudah melihat 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Nah, jadi keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Terus keyakinan kelas kami guru dan murid kelas 5 SD 05 Kota Payakumbuh sepakat saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua yaitu selalu bekerja sama dan saling membantu dan gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, selalu melakukan kegiatan positif. Yang kelima, selalu bekerja sama dan saling membantu dan gotong royong. 6, selalu bekerja sama dan saling membantu dan gotong royong. Ini ciri-ciri kelas, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini adalah segitiga institusi. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Dari kesimpulan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang
menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Hari ini saya telah melakukan aksi nyata modul 1.4. Mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu, satu atau dua dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini. Mungkin Ibu Efrianis ya, berdiri ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari paparan yang diberikan Pak Randi tadi. Banyak hal positif yang kita bisa ambil. Dari sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa peran kita sebagai guru memang untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, agar anak-anak kita ini bisa belajar di sekolah kita ini dengan nyaman, dengan tenang, sehingga mereka tidak akan merasa takut lagi karena kita sebagai guru sudah paham dengan penggunaan segitiga restitusi yang sudah dipaparkan oleh Pak Randi tadi. Jadi semoga pengalaman dan ilmu yang diberikan Pak Randi ini nanti saya sebagai pribadi dan kita semuanya bisa menerapkannya di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Efrianis yang telah memberikan umpan balik tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin ada umpan balik. Silakan Ibu Yosi. Baiklah, terima kasih Pak Randi. Hari ini kita telah melakukan diseminasi budaya posisi 1.4 oleh Bapak Randi selaku CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Nah, perkenalkan, nama saya Yosi Suryana Sri. Saya adalah guru mapel PDOK. Nah, pengalaman saya terkait dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini adalah sangat respons sekali ya, karena untuk penerapan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, kita membutuhkan budaya-budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan baik setiap pagi. Khususnya itu baik itu dari kegiatan pagi, mau senam dan lain-lain, seperti disiplin di sekolah, disiplin kedatangan. Nah, melalui beberapa paparan materi Pak Randi tadi tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan siswa maupun itu permasalahan dia sama teman. Kemudian penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga nanti dapat kita lakukan bagaimana kesepakatan bersama seluruh siswa untuk keyakinan sekolah juga nantinya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih Pak Randi. Mudah-mudahan pendidikan guru penggerak ini dapat menggerakkan rekan-rekan majelis guru yang lain untuk mengikuti pada tahap berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yosi yang telah memberikan umpan balik. Mungkin sekian kegiatan kita hari ini. Kalau ada salah dan janggal di dalam kegiatan hari ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.